Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al yaqin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun, jamaah pendengar setia Rebang Mengaji yang semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Rabbuna Jalla fi'ula dengan masih mendapatkan siraman rahmat darinya di pagi yang semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan dari Rabb kita Jalla fil Ula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, madrasah Ramadan, bulan yang suci ini, bulan Ramadan itu ibarat suatu madrasah bagi kita. Seorang muslim yang masuk dalam madrasah ini, maka dia keluar kurang lebih dengan 3 tingkatan. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka keluar dari bulan Ramadan masih dalam keadaan zalimun li nafsih, menzalimi diri mereka sendiri. Mereka masih berpuasa, akan tetapi kemaksiatannya juga mereka tidak tahan. Mereka berpuasa, akan tetapi masih sering menggunjing tetangga. Mereka berpuasa, akan tetapi kehidupan malamnya tidak kurang, bahkan mungkin lebih dari apa yang dia dilakukan di hari-hari biasa. Ini adalah orang-orang kaum muslimin yang dia masuk di madrasah bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan masih dalam tingkatan zalimul li nafsi. Di antara mereka yang keluar di bulan Ramadan dalam keadaan muqtasid, dia kerjakan apa yang wajib baginya, akan tetapi mungkin kurang sunnah ini dan itu dari apa yang ia kerjakan. Kemudian yang ketiga, golongan sabiqum bil khairat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan yang selain Ramadan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang amatlah banyak, akan tetapi terkhusus di bulan ini maka kita lebih gencarkan lagi tingkatan amalan soleh kita masing-masing.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bersama jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kita menjadikan amalan yang sudah kita bangun dari awal Ramadan itu sia-sia semata. Sebagian perempuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan permisalannya di dalam Al-Qur'an, Allah celah perempuan tersebut karena kebodohannya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala takun kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan engkau serupai perempuan yang dia sudah capek-capek menenun, menimpal kain, kemudian ketika selesai rajutan benang itu mulai terkumpul, di akhir hari dia lepaskan lagi. Suatu amalan yang perbuatan bodoh, perbuatan yang merugi, perbuatan sia-sia. Bagaimana ia bangun, ia rajut benang itu sehelai demi sehelai, kemudian benang tersebut ia cerai-beraikan di akhir hari setelah lelah yang dia rasakan ketika menenun benang tersebut. Pun demikian kita seorang muslim. Jangan sampai kita gencarkan dari awal Ramadan amalan-amalan ibadah kita, kemudian di akhir Ramadan kita rusak nilai ibadah itu. Kita rusak yang mungkin di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, di awal sepertiga malam, 10 hari terakhir Ramadan, kita bisa jaga hal-hal tersebut dengan baik. Akan tetapi di akhir kemudian kita cerai-beraikan amalan tersebut, ya, kita mulai dengan kehidupan kita di bulan-bulan yang seperti biasanya. Waliyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama ketika ditanya mengenai hamba-hamba yang dia hanya beribadah ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ia mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia rajin mengerjakan ibadah. Akan tetapi ketika Allah uji dengan kekurangan, maka larilah dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah siksa yang tidak ada batasnya. Sebagian para ulama pernah ditanya mana yang lebih afdal dari bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Kemudian dia menjawab, jangan engkau menjadi seorang Sya'baniyan, akan tetapi jadilah engkau seorang Rabbaniyan. Jadilah engkau seorang Rabbani yang beramal, tidak kenal dengan apa? Tidak kenal dengan masa. Akan tetapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selalulah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangimu. Dan itu adalah konsekuensi seorang ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwa akan senantiasa berada dalam agama ini sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di atas Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita bersama Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimallahu taala. Kita memasuki pembahasan yang sempat terputus
dikarenakan uzur yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua afiat dan kesehatan. Kaum muslimin, Syekh di sini mengatakan ma yubahu lis-shaimi fi'luhu. Hal-hal yang dibolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk dilakukan ya. Yang pertama kata beliau as-siwak tiwalan nahar. Ya. Jadi bersiwak itu diperkenankan ya. Beliau di sini apa? Tidak membedakan apakah itu setelah zawal ataupun apa? Sebelum zawal. Meskipun sebagian madhab ya, itu membenci apa? Bersiwak di setelah zawal, yaitu setelah salat zuhur. Akan tetapi apa? Wallahu taala alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersiwak ya, dan tidak pernah ada takyid daripada para ulama yang menunjukkan bahwa setelah zawal itu waktu yang dimakruhkan untuk melakukan bersiwak. Allah taala. Kemudian yang kedua kata beliau at-tabarrud bil ma'i min syiddatil har. Boleh kita mendinginkan badan ya, karena terik matahari yang amatlah sangat. Ya, ini diperbolehkan. Ya, kita mandi misalnya, ya, itu diperkenankan untuk mendinginkan badan. Sebagian para ulama memberi alasan seperti Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan masalah ini ya, karena dalam rangka isti'anatan ala taatillah ya, dalam rangka seorang mendorong ya, dengan dia mandi, dengan dia ya, membasahi mungkin kepalanya, membasahi badannya, itu bisa membangkitkan semangat dia untuk melakukan ibadah dan tidak bermalas-malasan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang diperbolehkan lagi yaitu makan dan minum ya, pada malam hari sampai ya, terbitnya fajar. Itu diperbolehkan makan dan minum ya, ketika malam hari sampai sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi ketika fajar shadiq sudah terbit, maka diharamkan makan dan minum. Kemudian yang berikutnya as-safaru li hajah ya. Boleh seorang bersafar, berpergian karena memang kebutuhan ya. Sebagian para ulama mencela jika safarnya hanya untuk hilah ya, hanya untuk hilah ya, dia memang, atau untuk maksiat, dia sengaja ya, safar supaya dia bisa berbuka. Ini hendaknya dijauhi sifat tersebut dari seorang muslim. Kemudian yang berikutnya ialah at-tadawi bi ayyi dawa'in halal la yasilu ila jawfihi minhu syai'. Ya, boleh berobat dengan catatan tidak sampai kepada dalam tubuhnya. Ya, tidak sampai kepada tenggorokannya. Ini tidak mengapa. Ya. Sampai Syekh di sini juga memperbolehkan sampai ya, suntikan ya, selama suntikan tersebut tidak ada nilai gizinya, maka diperkenankan. Kemudian yang keenam yaitu madghut ta'ami li tiflin shaghir. Diperkenankan pula untuk mengunyah makanan untuk anak-anak kecil. Ya, sebagian anak-anak kecil mungkin tidak bisa mengunyah makanan, kemudian dikunyahkan oleh seorang ibundanya misalnya. Ya. Tetapi alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi hal tersebut bisa dikurangi ya, bisa dikurangi. Akan tetapi bisa dipraktekkan kepada hamba-hamba yang mungkin memiliki keterbatasan akan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketujuh diperbolehkan juga at-tatayyub. Ya, at-tatayyub diperbolehkan, yaitu memakai minyak wangi atau mungkin memakai dupa. Maksudnya memakai sebagian pepohonan, sebagian minyak itu bisa ketika dibakar
menghasilkan aroma wangi, ini juga diperkenankan oleh menurut beliau. Kemudian wa amma ma yu'fa anhu fi shaum, adapun hal yang dimaafkan, ini kalau sudah terjadian, ini termasuk hal-hal yang dimaafkan ketika seorang berpuasa, yaitu bal'ur riq walau kathur, ya, boleh menelan ludah sebanyak-banyaknya. Nah, tadi saya di sini memberikan catatan ludahnya dia sendiri. Ya, jangan sampai apa, dan ini mungkin tidak dilakukan oleh seorang. Ini tidak boleh mengumpulkan ludah teman-temannya kemudian diminum, ini bisa membatalkan puasa seorang. Meskipun di sana ada hadis yang dhaif masalah ini, ya, ketika Rasulullah SAW berciuman dengan Aisyah, tetapi para ulama mengatakan hadis tersebut adalah hadis dhaif. Kemudian yang kedua, ghalabatul qai wal qalas, ya. Jadi dimaafkan pula, ya, ini kalau misalnya seorang muntah, tapi muntahnya tidak sengaja, atau mungkin ada apa ini istilahnya, adanya muntah itu kadang kita seperti ada gas yang keluar dari tenggorokan kita, atau kerongkongan kita, seperti ada naik sedikit ketika makanan, ya, itu juga tidak mengapa. Kata Syekh, illam yarji minhu ma syai'an ila jawfihi ba'da an yasila ila tarafil lisani. Selama misalnya sudah tidak sampai ke ujung lisannya, kemudian ditelan lagi. Jadi saya memberikan catatan, muntah itu dikeluarkan saja. Kalau misalnya sudah keluar di ujung lidah kita jangan sampai ditelan kembali. Ditelan kembali bisa membatalkan puasa seorang. Ya, dia muntah udah sampai mulut, kemudian ditelan lagi. Ya, ini tidak diperkenankan. Nah, ketika muntah, biarkan dia muntah. Ya, ini ini adalah syarat dari Syekh rahimahullah ta'ala bagi seorang yang mungkin mengalami muntah, ya, kalah dengan rasa mualnya. Kemudian yang berikutnya yaitu ibtila'ud dzubab, ya, ghalabatan, ya, menelan lalat atau mungkin nyamuk, ya, dengan tidak sengaja, ya, dengan syarat tidak sengaja, ya, nggak boleh seorang mengajakan membuka misalnya lebar-lebar mulutnya dengan sengaja biar lalat masuk semua, tidak diperkenankan, ya, itu bisa membatalkan puasa seorang dengan syarat tanpa niatan, ya. Kita mungkin sedang berbicara di jalan kemudian lalat masuk, atau misalnya hewan-hewan serangga-serangga tersebut itu tidak mengapa oleh para ulama selama memang sudah masuk ke tenggorokan. Nah, kalau misalnya masih di mulut maka perlu dimuntahkan. Baik, kemudian gubar turuki wal masani', ya, kadang kita yang hidup mungkin di dekat jalan atau yang mungkin berkendara, itu kadang ada gubar, ya, ada gubar yang masuk ke mulut kita misalnya, tenggorokan kita, ya, kita rasakan kadang. Nah, ini juga tidak dipermasalahkan, ya, ketika memang tidak bisa dihindari, ya, ketika sudah tidak ya sekian ribu debu yang berterbangan, tidak mungkin kita hindari satu persatu, ya, la mungkin tak harus kata para ulama, ya, tidak mungkin kita bisa mengelak dari ya, debu tersebut, ya, tidak mungkin. Oleh karena itu hal tersebut dimaafkan oleh syariat. Kemudian berikutnya termasuk hal yang dimaafkan yaitu al-isbahu junuban walau yamdi alaihi naharu, ya. Yang dimaafkan pula yaitu seorang junub, seorang misalnya junub di malam hari, ya, kemudian di waktu pagi dia belum sempat untuk melakukan mandi, ya, ini juga dimaafkan oleh syariat, dimaafkan oleh syariat. Kesiangan misalnya dia lupa sampai dikatakan walau sampai dia maghrib kembali. Kalau sampai ya siangnya udah habis, ya,
kemudian dia karena dia tidur mungkin karena terlalu lelah, sehingga apa, hal tersebut maafkan. Kemudian yang berikut al-ihtilam, ya, mimpi basah itu juga dimaafkan, walaupun kalau malam hari jelas ya tidak ada permasalahan. Kalau siang hari maka apa, tidak mengapa seorang kemudian mandi. Karena apa? Karena seorang yang tidur maka dia angkat dosa darinya. Kemudian yang berikutnya yaitu al-aklu awis syurbu khotoan. Ya, seorang makan dan minum tapi dengan catatan karena dia lupa, karena dia ya, salah misalnya. Ya, dia kira mungkin apa? Kebiasaannya mungkin apa? Di hari-hari biasa dia makan dan minum, dia memegang air, dikiranya apa? Bukan puasa sehingga dia minum, maka tidak mengapa seorang melanjutkan puasanya dan tidak batal puasanya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan dia batal, akan tetapi sifatnya hanyalah apa? Kehati-hatian. Karena hadis dalam masalah ini jelas, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Ya. Seorang yang lupa keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan dan atau minum, ya, falyutimma shaumahu. Hendaklah dia melengkapi, menyempurnakan puasanya di hari tersebut, ya, jangan meneruskan berbuka. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena alasan, ya, karena itu adalah makanan, ya, minuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan apa? Al-kaffarah, ya, atau boleh kita katakan mungkin denda, ya. Wa bayanu anwa'iha, ya, dan penjelasan mengenai, ya, jenisnya. Kafarah, kata Syekh di sini beliau mengatakan hiya mayukaffaru bihi dzanbu al-mutarattabu 'ala al-mukhalafah lisyari' aw al-jinayah. Jadi kafarah itu yaitu dengan denda tersebut itu bisa menghapus dosa yang dihasilkan karena apa? Karena menyelisihi syariat, atau karena jinayah, atau karena tindakan kriminal yang mengharuskan seorang membayar kafarah. Nah, di sini misalnya waja'at fil Qur'anil Karim mawdu'ah li jinayatain. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua tindakan kriminal yang mengharuskan seorang membayar kafarah. Di antara misalnya berkaitan dengan qatlul khata', ya, berkaitan dengan membunuh secara salah, ya, secara tidak sengaja, ya, dia tidak sengaja membunuh apa? Saudaranya muslim, ya. Anggaplah ketika misalnya dia seorang pekerja alat berat yang ingin memindahkan ke samping kanan, ternyata apa? Alatnya error dan misalnya harus ke kiri, ya, dia ingin misalnya apa? Dan semisalnya, ya, hal-hal yang memang itu adalah bernilai apa? Kesalahan, bukan dengan maksudan, dia memang sengaja, akan tetapi karena suatu hal sehingga menimpa hamba miskin tersebut. Jadi pembunuhan secara salah itu yang mengharuskan seorang membayar kafarah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Seorang yang membunuh, ya, muslim, ya, mukmin secara salah, maksudnya karena karena dia salah, bukan karena sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia perlu untuk membebaskan, ya, budak yang seorang mukminah. Baik. Kemudian masih dalam tindakan kriminalitas, yaitu
seorang muhrim, ya, seorang yang bertalbiyah, ya, sudah mulai talbiyah, itu Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi seorang yang sudah bertalbiyah, seorang haji umrah, untuk apa? Membunuh as-said. Wala taqtulus sayda wa antum hurum. Ya, ketika kalian sedang ihram, ya, baik dengan haji dan umrah, maka janganlah kalian membunuh said. Said itu hewan buruan, ya, hewan buruan. Nah, itu tidak boleh, karena ketika apalagi di kasusnya di Mekah dan Madinah, maka sangat banyak hewan-hewan yang dilindungi, maka tidak boleh diganggu gugat keberadaannya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa membunuh satu hewan di said, hewan buruan, ya, di sana bisa berakibat seorang mendapatkan denda, ya, berupa tergantung hewan-hewan yang dia bunuh. Kemudian adapun berkaitan dengan mukhalafah, berkaitan dengan seorang menyelisih syariat yang mengharuskan denda, maka yang pertama adalah masalah al-hinth atau al-hanith. Seorang melanggar sumpahnya, dia bersumpah akan suatu hal, kemudian dia menyelisihi sumpah tersebut, maka mengharuskan dia membayar denda. Atau wadzihar minan nisa, atau melakukan zihar, ya, menyerupakan istrinya dengan anggota keluarganya, atau dengan ibunya misalnya, dengan adiknya. Sebagian para ulama mengumumkan masalah ini dengan keluarga mahram seorang laki-laki tersebut. Tapi kita bahas sekilas karena yang kita bahas berkaitan dengan Ramadan, dan Syekh juga menyebutkan dengan sekilas. Kemudian kaum muslimin, waja'atis sunnah nabawiyah bi kaffarati Ramadan. Dan sunnah nabawiyah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan masalah kafarah Ramadan, denda di bulan Ramadan. Ya, atau beliau di sini wal aslu fiyya ar-rajul ladzi ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu halaktu ya Rasulullah. Ya. Dan dalil yang melandasi akan hal ini yaitu seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah mengatakan, celaka aku ya Rasulullah. Faqala ma ahlakak, apa yang membinasakanmu? Faqala waqa'tu ya Rasulullah, aku menyetubui istriku di siang hari bulan Ramadan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu ma tu'ti raqabah, apakah engkau mendapatkan sesuatu yang bisa untuk membebaskan budak. Ini tentu biayanya lumayan mahal pembebasan budak. Ya, kalau kita takar dengan dengan nilai finansial pada zaman sekarang mungkin bisa sampai miliaran, tentu tidak bisa dilakukan oleh seorang yang fakir, ya, mendapatkan uang sejumlah itu. Baik. Wa hiya kama ja'at fil hadithi nafsihi thalathatu anwa', ya. Jadi dia ada 3 macam kafarah di situ yang disebutkan dalam hadis. Itak, ya, pembebasan budak, ausiam, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau it'am, atau memberi makan. Jadi di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan 3 pilihan bagi seorang yang melanggar keharaman di siang hari bulan Ramadan. Nah, dia melakukan persetubuhan menyetubui istrinya, ya, istrinya halal baginya, akan tetapi dia lakukan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Baik.
kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di sini faman jama'a min rajulin aw imra'ah 'amidan mukhtaran wa kada in akala aw syariba kama huwa madhhab Malik wa Abi Hanifah. Jadi sebagian para ulama ya, sampai mengkiaskan makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan itu bisa kena kafarah juga. Karena mereka menilai bahwa ya, yang menjadi faktor seorang badui itu dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena ini tindakannya, sebagian para ulama mengatakan demikian, akan tapi karena dia menciderai, melecehkan keagungan bulan Ramadan. Oleh karena itu bisa dilakukan oleh seorang yang makan, seorang yang minum dengan sengaja di bulan Ramadan, dengan tidak secara tidak langsung seorang tersebut telah melecehkan ke sakralan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama memberikan kafarah kepada orang-orang yang demikian, meluaskan ya, ruang lingkup dari hanya yang dalam hadis hanya seorang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadan. Kemudian yang pertama masalah kafarah puasa yaitu dengan itq raqabah mukminah ya, membebaskan hamba sahaya yang perempuan dengan syarat dia mukminah. Nah, ini syarat yang diberikan para ulama sebagaimana terdapat dalam masalah pembunuhan secara tidak sengaja. Kemudian jika tidak mampu maka bisa dengan apa? Dengan puasa 2 bulan berturut-turut, dengan syarat 2 bulan berturut-turut. Au it'am sittina miskinan. Ya. Atau dengan cara it'am ya, memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun min bur au tamr au syair bihasab istita'a ala ra'yil jumhur. Ya, setiap orang miskin diberikan satu mud ya, kurang lebih satu cakupan kedua tangan kita, baik itu berupa bur ya, kalau di makan mungkin tidak dikonsumsi di kita, gandum dan semisalnya. Kalau kita mungkin bisa dengan beras, sebagian daerah mungkin dengan jagung ya, sebagian daerah dengan sagu dan semisalnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini saya memberikan beberapa ya, catatan yang semoga bermanfaat bagi kita, yaitu para ulama berselisih pandang yang pertama mengenai perempuan yang ya, diajak berhubungan berhubungan intim di bulan Ramadan. Jumhur memberikan syarat jikalau perempuan tersebut adalah mukhtarah. Perempuan tersebut memang dia juga menginginkan hubungan tersebut. Nah, ketika demikian maka keduanya mendapatkan kafarah masing-masing ya. Nah, jika dia mukrohah ya, jikalau seorang perempuan tersebut dipaksa kata jumhur, maka tidak mendapatkan kafarah tersebut ya, tidak mendapatkan hukuman denda tersebut. Ini menurut pandangan jumhur para ulama. Kemudian yang kedua, hal anwa'ul kaffar ala tertib atau takhir ya. Apakah kafar yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya pilihan atau sifatnya adalah secara tertib, secara berurutan. Jadi kalau misalnya satu tidak bisa baru beralih ke dua, dua tidak bisa baru beralih ke tiga. Al-jumhur al-annah ala tertib. Jadi pendapat jumhur para ulama itu hukuman
denda yang Rasulullah SAW berikan kafarah tersebut itu sifatnya adalah tertib, ya, sifatnya adalah tertib, jadi berurutan. Jika misalnya itak tidak bisa, pembebasan budak tidak bisa, baru beralih ke siam 2 bulan berturut-turut. Jika tidak, maka memberikan makan 60 orang miskin. Baik, ini pendapat jumhur para ulama. Kemudian yang berikutnya yang menjadi catatan oleh Syekh rahimahullah taala, hal tata'addadul kaffaratu bi ta'addudil mukhalafat. Ya. Bagaimana kalau sekiranya perbuatan tersebut terulangi kembali sebelum dia melakukan atau mungkin sesudah dia melakukan, ya, pembayaran denda tersebut. Jadi dia dilakukan 2 kali, misalnya berhubungan di hari pertama, ya, kemudian membayar pembebasan budak, kemudian dia hari kedua bisa berhubungan lagi. Maka para jumhur, ya, supaya memberikan efek jera, para jumhur mengatakan kafarat itu apa? Maka kafarat tersebut, ya, tata'addad, ya, sejumlah dengan pelanggaran yang dia lakukan. Jika 30 hari dia lakukan hal demikian, ya, 30 hari, ya, dia misalnya bersetubuh dengan istrinya setiap siangnya, maka dia mendapatkan hukuman berupa, ya, kafarah selama 30 hari, ya, 30 budak jika dia bisa membebaskan budak. Kemudian sebagian para ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dia mengatakan tidak harus dengan tidak sejumlah bilangan kesalahannya, ya, jikalau memang dia belum memberikan jikalau dia belum memenuhi hukuman di atas kesalahan di hari pertama misalnya. Jadi Imam Abu Hanifah sebenarnya pendapatnya mirip dengan jumhur, akan tetapi dia memberikan syarat jikalau kesalahan yang pertama belum dia tunaikan dendanya, kafarahnya, kemudian dia melakukan kesalahan lagi, maka bisa digabung denda dari 2 kesalahan tersebut. Ini menurut beliau kan, tapi Allah taala alam, pendapat jumhur di sini yang lebih mendekati dengan kebenaran, karena dengan banyaknya sebab yang dia lakukan, ya, maka memperbanyak kafarah yang akan dia bayar supaya memberikan efek jera kepada seorang yang ingin melakukan hal tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, hal ala man aftara fi shaumi tatawwu qada, apakah seorang yang meninggalkan puasa tatawwu itu ada qadanya, ya, dia melakukan qada, apakah dia harus melakukan ganti ketika dia meninggalkan puasa tatawwu? Maka aktsaru ahli anahu la yajib alaihi qada. Maka kalau ditanya masalah wajib atau tidak, maka tidak wajib seorang mengganti puasa sunnahnya ketika dia tinggalkan, ketika dia berbuka dari puasa sunnah. Wa inna ma yustahab, hukumnya hanya mustahab, sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sunatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa'atani wa huwa wa ashabuhu falamma wudi'a ta'am qala rajulun min qaum inni sha'im. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala suatu ketika beliau membuat makanan untuk Rasulullah dan para sahabatnya, sebagian para sahabat yang mengatakan aku sedang berpuasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan da'akum akhukum wa takallafa lakum. Ini saudaramu Abu Sa'id Al-Khudri sudah mengundangmu untuk makan, sudah capek-capek mempersiapkan hidangan. Tsumma qala aftir wa sum yauman badalahu in syi'ta. Ya, jadi sudah
bukalah pada hari ini, kemudian gantilah dengan hari esok jika engkau ingin. Jadi perkataan Rasulullah in syi'ta di sini menunjukkan bahwa seorang mengganti puasa sunnah itu tidak mengapa. Dianjurkan. Sebagaimana seorang ketika meninggalkan misalnya dia tidak sempat 2 rakaat sebelum zuhur atau mungkin 2 rakaat sebelum fajar, bisa dia ganti setelah sholat langsung, misalnya kalau sholat subuh, atau menunggu matahari syuruk. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan zakatul fitr, pembahasan mengenai zakat fitr. Zakatul fitr kata Syekh, hiya sadaqatul wajibah ala a'yanil muslimin bihulul Idul Fitril mubarak. Jadi zakatul fitr adalah sedekah yang wajib, sedekah karena sedekah ada sifatnya sunnah, ada sedekah sifatnya wajib. Kepada seluruh kaum muslimin, dengan masuknya mereka di hari Idul Fitr yang penuh berkah. Syara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-ummah. Indama faradallahu subhanahu wa ta'ala alaihi siyam Ramadan. Jadi pensyariatannya itu berbarengan dengan pensyariatan puasa Ramadan. Tarikh sejarah pensyariatannya juga sama dengan sejarah pensyariatan puasa Ramadan. Kemudian mengapa disebut dengan Idul Fitr? Maka mengapa disebut dengan zakatul fitr? Di sini saya memberikan dua pendapat masalah ini, yaitu annaha lamma kanat tajibu bihulul yawmin aw lailah Idul Fitr udifat ilaihi faqila fiha zakatul fitr. Jadi karena dia dilakukan, dia mulai diwajibkan ketika masuknya hari berbuka Idul Fitr, maka dia disebut dengan zakatul fitr, zakat seorang dari berbuka, yaitu di awal Syawal. Wa qila istiqaquhu minal fitrah, dan dikatakan pula dia disebut dengan zakat fitrah. Itu yang masyhur di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka juga memiliki dasar, hiya aslul khilqah kaqouli ta'ala fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi mereka berdasar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqih. Jadi seorang hamba yang muti', yang taat ketika keluar dari bulan Ramadan, maka dia bisa mendapatkan keutamaan keluar dari bulan Ramadan seperti hari di mana dia dilahirkan ibunya tanpa dosa. Berarti dia kembali ke fitrah asalnya. Dari sini penamaan zakatul fitrah. Ala kulli hal, keduanya masing-masing memiliki alasan dalam penamaan, dan tidak perlu kita mengencangkan lengan-lengan kita dalam membahas masalah-masalah yang seperti ini. Baik, falikulli minhuma dalil. Masing-masing yang menamakan Idul Fitr punya alasan yang kuat. Zakatul Fitr, mereka memiliki alasan, dan yang menamakan zakatul fitrah, zakat fitrah, maka juga memiliki alasan. Baik. Hukumnya, hukum zakat fitr yaitu wajibah ala kulli ain min a'yanil muslimin. Jadi hukumnya adalah wajib bagi setiap personal
dari kaum muslimin, baik itu sigharan, anak kecil, kanu au kibaran, dia anak kecil atau orang dewasa, dzukuran au inatsan, laki-laki atau perempuan, ahraran, sampai di sini orang, baik itu dia orang merdeka maupun orang yang masih dalam belenggu perbudakan. Lima rawa Malikun fil Muwatta wa Syaikhan fi Sahihima an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa Rasulullah mewajibkan zakatul fitr berupa 1 sa'. Insyaallah akan dijelaskan Syekh apa yang dimaksud dengan sa'. Khulasahnya adalah dia arba'atu amdad, 4 mud, 4 genggaman orang dewasa, ya. Baik. Kemudian 1 sa', baik itu berupa kurma, berupa syair, berupa gandum, kalau kita mungkin berupa beras dan semisal. Nah, yang menjadi syahid adalah alal abdi wal hur, baik itu hamba maupun yang merdeka. Jadi baik seorang yang budak maupun hamba yang merdeka. Wadzakari wal untha, baik itu dia laki-laki maupun perempuan. Wassagiri wal kabir, baik dia seorang yang besar atau yang kecil, anak-anak maksudnya, kemudian ya atau yang besar dari kaum muslimin. Kemudian adapun masalah fadluha, keutamaannya, maka dia fadl shadaqatul fitr fadlun azim, dia jelas memiliki keutamaan yang amatlah besar. Pahala Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hamba yang melakukan ya, bahkan ya, saking utamanya ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala kaitkan salat Id ya, dengan dengan masalah ini ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah ketika menyebutkan kebahagiaan kaum mukminin ya, kesuksesan kaum mukminin, kemudian diikuti dengan diikuti dengan masalah zakatul fitr. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung kaum muslimin yang mau berzakat. Ya, jadi dia zakat terlebih dahulu, ya. Baru wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian dia menyebut, mengagungkan nama Rabbnya dengan takbir dan semisalnya. Fasalla, kemudian dia melakukan sholat ibadah sholat Id. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah hikmatuha ya, hikmah disyariatkannya ibadah yang agung ini, yaitu membayar zakatul fitr. Zakatul fitr kaghairiha min anwa'il ibadah masyru'ah li tahqiqi ahdafin khassah lil mu'minin fahiya, di ya, sebagaimana ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hambanya itu memiliki tujuan-tujuan khusus ya, yang perlu dicapai seorang muslim. Yang pertama adalah bahwa zakatul fitr tuzakki nafsal mu'min wa tutahhiruha. Ya, jadi dengan membayar zakatul fitr ya, ini bisa menyucikan jiwa dari seorang muslim. Ya mungkin ketika dia Ramadan ya mungkin dia ketika dia berpuasa ya, masih ada ya, lahwul hadits, masih ada perkataan yang tidak kurang baik, perkataan kotor, sehingga bisa suci dengan dengan membayar zakatul fitr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya,
melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafath. Di antara alasan pembayaran zakatul fitr adalah tuhratan lis-shaim, penyucian bagi seorang yang berpuasa, minal lagwi wa rafath, ya, dari perkataan yang tidak guna, dari perkataan yang kotor. Ini apa, bisa disucikan dengan zakatul fitr. Di antara hikmah yaitu tasunu karamatal mu'min, ya, dan menjaga izzah seorang muslim, ya. Jadi kalau sebagian manusia ketika dia merasa lapar, kalau mungkin sekarang dia belum kelaparan saja, ya, kadang apa, memaksa dia untuk minta, ya. Jadi seorang yang merasa dia akan apa, terdampak kelaparan, maka memaksa dia untuk minta. Dan di sini ketika seorang memberikan apa, memberikan zakatul fitrah kepada saudara yang kaum muslimin yang fakir, yang miskin, maka ini berguna untuk menjaga, ya, harga diri dari seorang muslim. Kita tidak membiarkan saudara kita untuk meminta, akan tetapi kita datangi, kita berikan dia, ya, hal yang dibutuhkan olehnya. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agnuhum, ya, memerintahkan anis su'ali fi hadzal yaum. Potongan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini, ya, supaya mereka seluruhnya senang merasakan kesenangan pada hari ini. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah anwa'ut ta'am, jenis-jenis makanan yang dikeluarkan zakat fitr dari makanan-makanan tersebut. Syekh di sini mengatakan juz ikhraj zakatul fitr min ghalibi quti ahli balad. Jadi boleh mengeluarkan zakatul fitr dari makanan yang dikonsumsi, ya, oleh penduduk setempat. Kalau misalnya konsumsinya adalah tamar, kurma, sebagian orang Arab, bahkan orang Arab umumnya, mereka katakan, mereka punya istilah, ya, yang mana seorang atau keluarga yang tidak ada di dalamnya kurma, maka keluarganya akan merasa kelaparan. Nah, kalau kita mungkin bisa kita katakan, ya, keluarga yang tidak ada nasi di dalamnya, ya, maka keluarganya kelaparan. Atau syair, bisa dengan gandum, atau dengan, ya, bur, atau dengan zabib, yaitu apa itu namanya, anggur yang dikeringkan. Aukana burran, aukana aukana akiton, ya, yaitu akit, susu kering kurang lebih, ya, susu kering, atau min sairil hubub, seperti misalnya kalau kita beras, ya, jagung, atau kacang-kacangan, jikalau memang itu dikonsumsi secara merata di penduduk tersebut. Taib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya masalah apakah diperbolehkan, ya, membayar zakat fitor dengan apa? Dengan darohim atau dengan mata uang. Nah, di sini kita ringkas bahwa jumhur para ulama tidak memperkenankan hal itu. Ya, jadi jumhur para ulama tidak memperkenankan seorang, ya, membayar zakatul fitr dengan apa? Dengan uang. Sebisanya dia lakukan dengan apa? Dengan ya, beras misalnya kalau kita di Indonesia. Jadi biasanya kita belikan beras tersebut,
baru kita sedekahkan, baru kita zakatkan. Ini jumhur para ulama melarang seorang membayarkan dengan uang. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ya memberikan keringanan masalah ini. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dari zakatul fitr ialah memberikan memberikan kecukupan kepada kaum muslimin, sehingga dengan uang itu bisa lebih memberikan kecukupan daripada hanya dengan makanan pokok. Mereka berdalil seperti itu. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala memberikan penengahan dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwa penggunaan uang itu hanya dalam keadaan darurat, kata Syekh. Ya, jika tidak memungkinkan memang diberikan makanan pokok, maka digunakan bisa menggunakan uang, kata Syekh, menengahi perselisihan antara jumhur dengan Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian hal berikutnya, alaman tajibuz zakah. Ya, tadi sudah kita jelaskan berkaitan alaman tajibuz zakah, yaitu kepada seluruh kaum muslimin, baik yang kecil atau yang besar. Yang berikutnya, masalah hal tajibuz zakatul fitr alal janin. Maka Syekh di sini memberikan ringkasan hukum masalah janin. Maka janin tersebut ketika dia tidak lahir ya pada malam Lailatul Fitr, di malam Idul Fitr atau sebelumnya, maka mengeluarkan zakat kepada janin tersebut hanya hukumnya istihbab. Hukumnya hanya sunnah semata. Ya, kalau misalnya dia sudah keluar, maksudnya sudah lahir di malam tersebut, maka dia diberi wajib di zakat. Karena ketika masih di dalam, maka hukumnya kata para ulama hanyalah sunnah semata. Kemudian masalah miqdaru zakatul fitr berkaitan dengan ukuran zakatul fitr. Maka di sini Syekh rahimahullah taala memberikan keterangan bahwa itu adalah menggunakan nabawi. Ini semacam takaran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa satu itu 4 mud, 4 genggaman, 4 takaran orang dewasa yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Jadi dia menggunakan ukuran nabawi, dan nabawi ini diperselisihkan tajam oleh para ulama ya, yang kalau kita timbang dengan timbangan sekarang, sebagian mengatakan 2,5 kilo, sebagian supaya kehati-hatian mengatakan 2,8 kilo atau sampai 3 kilo. Nah, tidak mengapa kita mengeluarkan dengan 3 kilo. Ya, semoga tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian seorang membayar zakat atau melebihkan pembayaran zakat, bahkan itu yang lebih aula supaya seorang keluar dari perselisihan para ulama dalam masalah takaran zakat, masalah takaran nabawi ini. Nah, di sini Syekh juga mengatakan sok nabawi ini adalah takaran yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman tersebut. Ya, soknya kadang berubah-ubah karena di sana belum ada takaran yang pas ketika itu, karena tidak ada alat cetak seperti zaman kita. Oleh karena itu sebagian para ulama memfatwakan 3 kilo supaya demi kehati-hatian dalam masalah ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan masalah kapan dikeluarkannya zakat fitr. Syekh di sini membagi waktu dikeluarkannya zakat fitur menjadi 3 waktu. Waktu jawaz, waktu ada, waktu qada. Jadi waktu diperbolehkan, waktu yang seharusnya
dilakukan, dan waktu qadha mengganti. Jadi amma waktu jawaz fa huwa makana qabla al-id bi yaumin aw yaumain. Ya, jadi adapun waktu diperbolehkan mengeluarkan zakatul fitr itu adalah sebelum hari Id, 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu diperkenankan. Ya. Kemudian adapun waktu ada, ya, waktu yang seharusnya dia keluarkan, ya, yaitu ketika ma ba'da tulu'il fajr ila qubailis sholatil Id. Jadi ketika tulu'il fajr hari Id tersebut, ya, sampai dia mau keluar melakukan sholat Idul Fitri. Yang di waktu ini adalah waktu waktu ada. Adapun setelahnya, setelah Id, maka disebut dengan para ulama waktu qadha, ya, disebut dengan waktu qadha, melakukan apa? Setelah sholat Id, maka disebut dengan waktu qadha. Untuk seorang diwajibkan untuk membayar apa? Membayar zakatul fitr atas dirinya sendiri. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh memberikan beberapa catatan, kita baca sekilas. Min ahli ilmi man qala bi jawazi ikhrajihi min awal syahr Ramadan. Sebagian para ulama memperbolehkan pengeluaran zakatul fitr di awal bulan Ramadan. Wa in kana fi dhahiri mukhalifan lis-sunnah fa innahu yajuz al-akhdhu bihi fi halat istitsnaiyah al-khass. Jadi meskipun hal tersebut, ya, bisa dikatakan menyelisih sunnah, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan ketika ada keadaan-keadaan khusus, ya, keadaan-keadaan khusus, ya, mungkin bisa katakan pada hari-hari ini banyaknya orang kelaparan misalnya. Maka perbolehkan kita mengeluarkan zakatul fitr di awal Ramadan sekalipun. Kama tajibu zakatul fitr 'ala ar-rajuli fi nafsihi fa innaha tajibu 'alaihi fi man talzamuhum nafaqatuhum. Kemudian catatan yang kedua, kata Syekh, sebagaimana zakatul fitr itu wajib bagi seorang, misalnya seorang kepala keluarga, seorang laki-laki, maka dia wajib pula mengeluarkan zakat fitr kepada orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, kepada adiknya misalnya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibunya jika ibunya memang fakir, dan semisalnya. Terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup pembahasan ini, alhamdulillah kita khatamkan kitab yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semuanya. Yang terakhir berkaitan dengan masraf, ya, berkaitan dengan pihak-pihak yang mendapatkan zakat fitr ini. Maka para ulama rahimahullah taala, ya, mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan ini ialah orang-orang yang miskin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, bukan 8 golongan yang disebutkan dalam masalah zakatul mal. Di para ulama maka disebutkan secara detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa zakatul fitr itu tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Akan tetapi jika misalnya, kata Syekh di situ memberikan catatan, orang miskin sudah mendapatkan haknya secara penuh, kemudian golongan yang lain belum, maka diperbolehkan pula memberikan kepada golongan yang tersisa, 7 golongan tersisa, karena orang-orang miskin sudah mendapatkan zakatul fitr. Syekh rahimahullah taala menutup kitabnya dengan mengatakan bahwa beliau tidak luput dari kesalahan, sebagaimana kebiasaan manusia. Maka kita pun katakan demikian, mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan pada sesi-sesi yang sebelumnya atau sesi sekarang, itu adalah kesalahan yang sifatnya manusiawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Baik. Ada pertanyaan?
Bagaimana caranya bayar zakat fitrah di saat COVID-19 dan untuk niatnya bisa jarak jauh kah? Alhamdulillah sekarang kita memiliki memiliki wasail, memiliki kecanggihan-kecanggihan teknologi sehingga mempermudah kita untuk membayar zakatul fitrah. Mungkin di kota-kota besar kita bisa misalnya jikalau kita memang sudah memiliki masraf, sudah memiliki orang-orang tertentu yang biasa kita berikan zakat, maka berikan kepada dia melalui misalnya tukang ojek online dan semisalnya. Jadi seorang mungkin memiliki adat kebiasaan memberikan zakat fitrah kepada orang-orang tertentu, maka berikanlah kepada mereka. Jadi dengan cara sangat mudah. Sekarang bisa diakses melalui ada bermasalah niat, maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ini zakat dari fulan dan fulan, maka tidak perlu seorang misalnya menyentuh sekalipun beras yang akan dia zakatkan. Bagaimanakah ketentuan orang tidak mampu secara syariat supaya kita tidak salah memilih yang akan kita beri zakat fitr? Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadis bahwa zakatul fitr umumnya adalah untuk siapa? Orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin ada untuk hari ini akan tetapi kurang, atau mungkin yang memiliki hari ini esok hari tidak memiliki dan semisalnya. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr dari kita. Jikalau memang orang-orang tersebut sudah terpenuhi haknya sebagaimana dikatakan oleh Syekh, maka boleh kita palingkan pembayaran zakat tersebut kepada pihak-pihak 7 golongan tersisa dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat mal, seperti amil zakat, kemudian orang-orang yang mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang banyak hutangnya, orang-orang yang kehabisan bekal, dan semisalnya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Jadi yang utamakan adalah orang-orang yang miskin, orang yang tidak mendapatkan kebutuhannya secara utuh pada hari ini, supaya mereka bahagia. Itu adalah tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berbahagia karena adanya Eid ini, akan tetapi di sana ada saudara kita yang masih kelaparan. Itu yang menjadi tujuan fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembayaran zakat. Apakah pembantu rumah tangga yang menginap di rumah kita tunaikan zakat fitrahnya juga? Pembantu dia memiliki gaji sendiri, dan tentu pembantu bukan seorang yang wajib kita nafkahi. Pembantu bukan menjadi orang yang wajib kita nafkahi. Tadi saya memberikan catatan bahwa seorang lelaki wajib membayar zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi. Orang yang wajib dia nafkahi siapa? Yaitu yang pertama adalah orang tuanya jika mereka fakir. Orang tua pun kalau misalnya orang tuanya kaya, maka biarlah dia membayar zakat dari dirinya sendiri. Kalau misalnya istri, anak, itu yang utama, orang yang dekat kita. Kalau misalnya ada adik, ada saudara, ada kerabat yang mungkin masih senasab, mungkin agak jauh, maka kita bayarkan jika memang dia tidak masih dalam tanggungan nafkah kita. Jadi yang biasa kita nafkahi sehari-harinya, maka itulah yang utama kita berikan bayarkan zakat untuknya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Masya Allah, dengan dinginnya udara di sekitar waktu Congol ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan menyampaikan kita kepada hari akhir Ramadan dengan tidak membatalkan sebagaimana kita katakan di awal,
ya amalan-amalan kita, ya. Baik. Dan jangan kita berbangga diri dengan apapun yang kita lakukan. Karena berbangga diri dengan apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh para ulama, oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.